Bagaimana? Bisa kita mulai sekarang, teman-teman? Sudah kedengaran suara? Halo? Sudah ya, sudah kedengaran ya? Bagaimana? Aryani, sudah ada? Iya, sudah 10 Pak. Sudah 10, baik kalau gitu kita mulai saja langsungnya. Jadi yang ini kuliah yang terakhir ini. Jadi intinya adalah kemarin itu juga agak ramai, itu adalah mengenai memang tentang apakah mens rea atau niat jahat itu merupakan unsur dari suatu tindak pidana atau bukan, begitu ya. Sehingga kalau dia adalah merupakan suatu unsur, maka memang harus dibuktikan. Nah, kalau dia tidak terbukti adanya unsur itu, salah satu unsur yang dirumuskan dalam suatu norma dari pasal yang dilanggar, maka dianggap bahwa pasal yang dipersangkakan itu tidak terbukti. Nah, cukup hanya salah satu saja unsurnya tidak dapat dibuktikan. Nah, sehingga pertanyaannya, apa itu mens rea itu dan apakah itu memang merupakan suatu unsur? Nah, jawabannya memang secara umum ini kan ada dua pendapat ini tentang adanya unsur tindak pidana. Yang satu menurut paham dari Simons sama Pompe itu adalah merupakan suatu kesatuan dengan paham monoisme. Nah, monoisme itu mengatakan bahwa unsur tindak pidana itu satu adalah ada suatu perbuatan itu selesai. Jadi kalau seseorang mencaci maki presiden sah-sah saja, asalkan itu baru hanya dalam niat, hanya di dalam hatinya, itu niat tadi. Tapi kalau itu sudah diniatkan, dilakukan dalam bentuk wujud verbal, perbuatan, maka itu namanya sudah ada perbuatan. Itu yang dimaksud dengan perbuatan. Kemudian perbuatan itu melanggar atau dilarang oleh suatu undang-undang atau peraturan. Itu unsur kedua. Unsur ketiga itu adalah bahwa perbuatan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Nah, melawan hukum ini ada dua ini. Melawan hukum formil berarti adalah melawan peraturan perundang-undangan atau melanggar hukum positif yang berlaku saat ini. Dan ada juga melawan hukum material. Nah, melawan hukum material ini juga adalah menyatakan bahwa selain perbuatan itu melanggar suatu peraturan perundang-undangan, juga apabila perbuatan itu melanggar suatu norma yang hidup dalam masyarakat. Jadi yang tidak tertulis, itu juga merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu peraturan atau yang bersifat melawan hukum material tadi. Dan yang bersifat melawan hukum material ini ada dua macam. Ada yang dalam fungsi negatif, ada dalam fungsi positif. Nah, dalam fungsi positif itu tadi kalau perbuatan itu menurut norma masyarakat adalah tidak layak, maka itu dianggap merupakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum meskipun perbuatan itu tidak dilarang dalam suatu undang-undang. Tapi menurut norma masyarakat tadi itu adalah sesuatu yang tidak wajar, tidak patut. Nah, kemudian dalam fungsi yang negatifnya adalah bahwa menjadi alasan penghapusan pidana, dalam artian jika suatu perbuatan itu dirumuskan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi menurut norma masyarakat bukan suatu peraturan yang melanggar suatu undang-undang, bukan peraturan yang melanggar norma masyarakat, maka perbuatan itu tidak boleh dihukum, tidak bersifat melawan hukum. Jadi seolah-olah normanya lebih diutamakan di dalam sifat melawan hukum material tadi. Itu yang disebut dengan
Unsur ketiga, bersifat melawan hukum. Unsur keempat itu adalah bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilakukan dengan kesalahan. Nah, kesalahan itu adalah apa yang dimaksud dengan kesalahan? Kalau misalkan kalian melanggar suatu rambu lalu lintas, maka akan bertanya kepada Pak Polisinya, Pak Polisi, apa sih salah saya? Nah, tentu Pak Polisi akan menjawab, oh saudara melanggar, tadi masuk dari sebelah kiri sudah ada larangan tidak boleh masuk tapi Anda masuk. Nah, maka Anda akan menjawab, Pak Polisi maaf Pak, saya tidak mengetahui. Jadi berarti tidak mengetahui menjadi alasan pembenaran bukan bersalah. Nah, kalau Anda mengetahui tentu Anda tidak akan masuk dari sebelah kiri tadi yang dilarang itu. Nah, jadi itu yang dikatakan sebagai kesalahan. Jadi kesalahan berarti adalah orang yang sudah mengetahui secara sadar bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar suatu undang-undang dan meneruskan pengetahuannya itu menjadi suatu perbuatan, disebut menghendaki. Itu yang disebut dengan teori pengetahuan dan teori kehendak melekat menjadi satu di dalam suatu kesalahan. Maka pertanyaannya, mungkinkah seseorang yang tidak mengetahui sesuatu tetapi menghendakinya? Nah, dalam hal ini dianggap orang yang tidak menghendaki itulah yang karena dia tidak mengetahui tetapi menghendakinya, ini yang bertindak sembrono. Dia tidak mengetahui tetapi menghendaki. Ya kan begitu ini. Sembrono. Nah, tetap itu masuk nanti menjadi bahagian dari dolus eventualis, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan. Karena tidak semua orang bersikap seperti itu. Ada orang yang hati-hati, akhirnya dia nggak sembrono, nggak masuk sebagai orang yang bersalah. Ya, itu yang dikatakan tadi, seseorang adalah tidak mengetahui tetapi menghendaki sesuatu yang tidak diketahuinya. Sehingga muncul selalu, Pak, maaf Pak, saya tidak mengetahuinya, kan begitu ini. Nah, umumnya adalah orang yang mengetahui dan menghendaki itu menjadi satu paket kesalahan. Tapi kalau ada seseorang menghendaki sesuatu yang tidak diketahui, nah ini dianggap itu adalah sebagai suatu kesembronoan dan dia tetap harus bertanggung jawab. Harusnya periksa dulu, timbang-timbang dulu, analisa dulu sebelum dilakukan kehendaknya, barulah kemudian diputuskan bahwa ini saya tidak mau melakukannya atau mau melakukannya. Jadi kalau seseorang misalkan dititipkan di bandara suatu tas, walaupun nggak dikasih uang, Pak, tolong Pak pegang sebentar, saya mau ke sana. Maka di situ ada dua sikap, menolak atau menghendaki. Mestinya kalau si pelaku ini, si orang yang dimintain tolong ini tidak mengetahui apa isi tas itu, maka mestinya dia harus menolaknya. Tetapi karena kesembronoan tadi, akhirnya apa? Oh siap, saya tunggu di sini ya, tapi jangan lama-lama. Dia pegang tas itu. Tidak berapa lama datang polisi, reserse, buka tasnya, tahunya semua ganja. Maka dia akan mengatakan, Pak, saya tidak mengetahui kalau ada di sini ganja dan seterusnya. Nah, itu nanti akan kita lihat nanti dalam hal-hal itu ada namanya delik formil, tindak pidana formil. Tindak pidana formil itu maksudnya adalah norma yang dirumuskan dalam satu pasal, dalam suatu undang-undang itu hanya memuat perbuatan yang dilarang, tidak mempersoalkan akibat yang ditimbul. Maka dalam hal delik formil tadi, pada umumnya tidak dipersoalkan di situ adalah mens rea memang, ya, karena dianggap kalau dia sudah menghendaki sesuatu yang tidak diketahui, dianggap itu sudah satu paket, berarti dia sesungguhnya sudah mengetahui, kecuali ada hal-hal yang membolehkan dia tidak mampu mengetahui hal itu yang dikehendaki itu, maka itu nanti akan menjadi alasan penghapus pidana. Yang disebut seperti apa itu? Orang yang sakit ingatan. Orang sakit ingatan itu masuk di dalam pasal 44 KUHP. Ada sakit ingatan sejak dilahirkan,
itulah idiot, maupun sejak dalam perkembangannya, depresi berat dan seterusnya. Jadi pola pikirnya tidak lagi lazim, yaitu mengetahui dan menghendaki. Baru kemudian juga ada pasal 45, anak yang di bawah usia. Nah, cuman di dalam KUHP yang lama itu, anak di bawah situ adalah di bawah 16 tahun. Jadi masih dalam pertumbuhan. Jadi belum stabil. Baru kemudian ada pasal pembenar 48 overma, 49 noder, baru ada alasan penghapus pidana, yaitu adalah perintah melaksanakan perintah atasan dan perintah undang-undang. Nah, itu yang dikatakan tadi adalah tentang kesalahan. Ya, jadi unsur ketiga tadi adalah kesalahan. Apa kesalahan? Mengetahui dan menghendaki. Di dalam KUHP ini diterjemahkanlah mengetahui dan menghendaki ini menjadi 3 konsep. Satu adalah kesengajaan. Kesengajaan dalam bentuk 3 konsep tadi, kesengajaan sebagai tujuan. Jadi dia melakukan itu memang itu tujuannya. Jadi ini umumnya cenderung disebut dengan rencana. Barang siapa dengan direncanakan terlebih dahulu. Nah, jadi rencana menjadi awal. Nanti mens rea itu akan dekat menjadi rencana. Baru kemudian yang kedua adalah sengaja sebagai suatu maksud atau kepastian. Maksud atau kepastian. Sengaja. Saya ambil pistol, saya dor dia di bagian anggota tubuh yang rentan untuk kematian, seperti bagian depan dada, jantung, kepala. Saya arahkan ke sana pistol, lantas saya tarik pemicunya, meledak, meninggal si korbannya. Saya datang minta ampun kepada Pak Hakim, yang mulia saya tidak bersengaja. Kan begitu nih, mohon saya dihukum dengan yang lebih ringan. Tidak masuk. Karena apa? Karena dia sudah mengetahui, semua orang dianggap sudah mengetahui bahwa peluru senjata api itu mematikan. Kalau diarahkan itu ke arah organ tubuh yang mematikan, maka semua orang tahu bahwa itu pasti akan mematikan dengan pasti. Tidak boleh tidak. Tidak ada kemungkinan nanti lama-lama menjadi mati, enggak demikian. Sekali ditembak dor, langsung dia selesai. Itu yang disebut sebagai sengaja sebagai maksud atau kepastian. Nah, baru kemudian yang ketiga adalah sengaja sebagai kemungkinan. Ini yang dikatakan tadi bertindak sembrono. Ya, tidak membuat jadi culpa lata. Kalau dikatakan ini adalah sengaja yang mirip dengan kelalaian yang jahat. Nah, culpa itu adalah kelalaian, tapi yang paling beratnya yaitu culpa lata. Nah, jadi 3 ini disebutlah dengan sengaja. Baru lawan dari dengan sengaja ini adalah disebut culpa atau dengan kelalaian. Apa itu culpa atau kelalaian? Kelalaian adalah seseorang tidak menduga, apalagi tidak mengetahui bahwa dengan perbuatannya yang sudah serba memperhitungkan, serba hati-hati, tetapi masih tetap terjadi akibat yang tidak dia niatkan. Jadi oleh karena itu di dalam kelalaian tidak ada mens rea. Tetapi apakah ini harus dipertanggungjawabkan? Tetap dipertanggungjawabkan. Walaupun tidak ada mens rea-nya, kalau deliknya adalah delik kelalaian. Karena perbuatannya sudah menimbulkan akibat, itulah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas itu tidak ada niat dari si orang yang naik mobil itu untuk menabrak orang lain sehingga mati misalkan. Atau dokter yang melakukan suatu pengobatan menyuntik seseorang tidak ada niatnya untuk membunuh atau melukai berat si pasien. Tetapi karena kesembronoannya, maka dia mengakibatkan luka berat kepada si pasiennya tadi. Apakah bersangkutan tidak dihukum menurut Undang-Undang Kesehatan tahun terbaru itu ya, nomor 17 tahun 2023. Malpraktek yang demikian termasuk adalah jenis kelalaian yang berat, harus masuk dalam pidana. Tidak bisa RJ, restoratif justice kan kalau dalam sengketa medis itu ada 2 pendekatannya. Satu melalui MKDKI, Majelis Kehormatan Kedokteran Indonesia, yaitu penerapan sanksi etika.
Nah, di luar itu ada juga nanti gugatan ganti rugi memang. Bahkan di luar itu lagi adalah sanksi pidana. Itu yang disebut tadi dengan kesalahan. Bahkan kesalahan ini pun sebenarnya harus terkait dan dibuktikan seperti yang disebutkan di dalam gugatan PMH, perbuatan melawan hukum perdata. Pasal 1365 KUH Perdata. Barang siapa karena kesalahannya melakukan perbuatan yang mana perbuatan itu menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka di sana harus ada hubungan kausalitas bahwa perbuatannya lah yang menimbulkan akibat tadi itu. Jadi sehingga itu harus diperiksa. Apakah perbuatannya yang menimbulkan akibat? Kalau bukan, maka saya tidak boleh dong dikenakan hukuman atas hukum yang bukan saya langgar. Saya tadi misalkan sengaja sebagai kepastian, sudah pasti sekali perbuatan langsung meninggal. Itulah yang disebut pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, menghilangkan. Apa yang dimaksud dengan menghilangkan? Satu perbuatan membuat sesuatu yang ada langsung menjadi tidak ada. Langsung menjadi hilang satu perbuatan. Bukan lama-lama satu perbuatan lama-lama menjadi hilang, enggak demikian. Jadi harus mati di tempat dia. Makanya itu misalkan kalau orang pegawai kedutaan besar ya, duta besar itu di Dubes, siapa namanya itu, yang orang Bali itu, ya, apakah ini bunuh diri ataukah karena memang dibunuh dan seterusnya, itu harus jelas dulu. Identifikasinya sebenarnya sudah mudah untuk menelusuri itu, karena sudah jelas ada mayatnya sudah diketahui siapa, ada identitasnya. Yang susah adalah untuk menyelidiki pembunuhan yang korbannya tidak diketahui. Katakanlah sudah dimutilasi, dicincang, wajah sudah dirobek, nggak ketahuan, nggak ada identitas. Harus menunggu laporan-laporan dari masyarakat. Nah, nanti tes DNA semua ini, kalau ada 1.000 orang yang melapor kehilangan, maka 1.000 itu harus tes DNA dibandingkan dan seterusnya. Itu agak susah. Sesudah itu barulah memeriksa bagian hubungan internal di dalam maupun eksternal keluar dan seterusnya. Itu proses penyelidikan. Saya nggak tahu kemarin itu dilakukan enggak hal-hal itu, tapi yang jelas katanya bukan tindak pidana yang dilakukan ya. Nah, jadi berarti itu tadi yang keempat itu tadi harus ada kesalahan. Baru yang kelima dari unsur tindak pidana, si pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dapat dipertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya. Jadi kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka dia tidak bisa dipidana. Siapakah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Tadi sudah disebutkan. Ada alasan pemaaf itu adalah pasal 44, 45. Sakit ingatan dan anak di bawah usia. Dimaafkan perbuatannya. Karena apa? Karena mereka itu tidak bersalah. Loh, kok tidak bersalah? Kan dia yang sudah langsung menggorok lehernya si korban. Perbuatannya sudah nyata itu. Tapi dia melakukan perbuatan itu tidak dengan kesalahan. Loh, kenapa? Kalau sudah berbuat berarti salah? Tidak. Karena pengertian bersalah dalam hukum pidana harus mengetahui bahwa perbuatannya itu melanggar suatu aturan. Nah, orang gila itu tidak mengetahui bahwa yang digorok ini adalah manusia, dikirain mungkin ayam misalnya nih, maaf ya, dikirain ayam, ya digorok. Saya betul melakukan penggorokan, tapi yang saya bunuh ini adalah ayam katanya misalnya. Sah-sah saja kalau betul dia adalah orang sakit ingatan. Baru kemudian anak di bawah usia hampir sejalan, separalel dengan anak di bawah orang sakit ingatan dan seterusnya. Jadi ada 3 alasan penghapus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Satu adalah alasan pemaaf, yang kedua alasan pembenar itu. Alasan pembenar itu tadi pasal 48. Overmah, keadaan memaksa, berbeda dengan keadaan darurat. Ada suatu kondisi tertentu yang membuat seseorang itu terpaksa harus melakukan itu. Jadi kalau menurut saya, nanti kalian sebagai pengacara, karena memang tindak pidana korupsi ini ada sedemikian rupa, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat seseorang itu mau tidak mau terpaksa
harus melakukan penandatanganan sesuatu. Padahal dia sudah mengetahui bahwa ini beresiko kalau ditandatangan, bisa dia terjerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi, kan begitu nih. Nah, dalam hal ini harus kalian buktikan bahwa ada hal-hal kondisi tertentu, apakah didesak oleh atasannya ataukah oleh masyarakat, nanti sudah mengharuskan harus segera itu tanda tangani supaya masyarakat bisa menerima dampak positif apa yang ditandatangani, kesejahteraan dan seterusnya tadi itu bisa dijadikan sebagai alasan, sebagai suatu pembenar tadi, ya, sama dengan overmah itu. Baru kemudian alasan pembenar yang kedua adalah keadaan darurat, ya, nodwer itu pembelaan darurat, membela diri. Nah, membela diri ini juga ada syaratnya, tidak semua. Dulu si Nika Mirjani, ya, siapa bukannya? Si yang sudah meninggal itu, si Jupe sama si DP, ya. Kan dulu kan rame itu. Saling jambak-jambakan. Yang satu mengatakan saya kan membela diri. Karena dia jambak saya jambaklah dia, dan seterusnya. Tidak masuk. Makanya ada pertanyaan juga mahasiswa, bagus pertanyaan mahasiswa ini walaupun agak sederhana. Pak, apakah mungkin ada dua tersangka dari pihak yang berbeda? Bisa. Jadi dia sebagai pelapor dan juga sebagai tersangka, bisa dari dua-duanya. Jadi kan kata lain dia sebagai pelaku dan dia sebagai korban. Dari pihak si Jupe misalkan dia sebagai pelaku dan korban, dari si pihak si DP pun dia sebagai pelaku dan korban. Nah, itu dikatakanlah itu namanya bukan membela diri, karena di situ sudah ada Eigenrichting. Eigenrichting itu main hakim sendiri. Jadi ketika dia ditampar, mestinya dia jangan membalas. Kalau dia balas lagi, namanya itu sudah juga melakukan penganiayaan. Oh, saya kan karena saya ditampar, saya tampar lagi dia. Sah-sah, nggak ada, karena waktu bergerak tangan tadi memukul sudah masuk di 351. Barang siapa melakukan suatu perbuatan berupa gerakan fisik, ya, menyebabkan lebam, memar, luka ringan, luka berat, ada 5 macam itu jenis akibatnya. Masuk itu sebagai suatu penganiayaan. Di sana dibedakan penganiayaan ringan, penganiayaan biasa, penganiayaan berat, kan begitu nih. Nah, dalam hal ini itu yang dikatakan tadi sebagai alasan pembenar. Baru yang terakhir itu dapat dipertanggungjawabkannya dari kelima unsur tadi. Unsur kelima dapat dipertanggungjawabkan pelaku tindak pidana adalah kalau yang bersangkutan itu melaksanakan perintah atasan. Ya, jadi nanti kemarin si Sambo, nah cuman syarat perintah atasan itu ada juga syaratnya. Apa yang diperintahkan itu haruslah diketahui bukan sesuatu yang melanggar hukum. Kalau perintah atasan itu adalah suatu ajakan atau keharusan tetapi untuk melanggar hukum, tetap itu namanya turut serta. Bagusan apa? Tetap lawan, langgar apa? Ya resikonya Pak, saya dipecat, saya tidak mau. Nah, memang itu resiko hidup. Jadi ada dua pilihan. Lebih bagus dipecat dari jabatan karena melanggar atasan, atau mematuhi perintah atasan padahal sudah diketahui perintah atasan itu melanggar hukum. Kan gitu nih. Nah, jadi tinggal bersikap memang. Tetapi tidak bisa itu menjadi alasan pembenar dengan mengatakan bahwa karena saya diperintah atasan saya boleh melakukan apa saja, tidak bisa. Dan yang memberikan perintah itu haruslah wewenang dari atasan itu. Kalau itu di luar tupoksinya memberikan perintah, harusnya si anak buah yang diperintah ini harus melawan. Walaupun itu sudah direksi, misalkan yang perintah. Katakan direksi logistik, terus direksi keuangan, kan sama ini, selevel. Direksi logistik ini memberikan perintah kepada admin keuangan, bla 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 bla, tolak, karena itu bukan wewenangnya. Itu yang dimaksud dengan harus dalam ranah wewenangnya. Itulah yang disebut 5 unsur dari suatu tindak pidana. Nah, baru nanti pendekatan dari kelima unsur ini adalah unsur-unsur dari pasal yang dilanggar. Misalkan pasal 285 ya KUHP. Jadi sekalian nanti cara-cara menghafal KUHP itu cari pasal-pasal yang enak, yang bisa langsung dihafal sampai kapanpun itu, karena merasa senang sama pasal itu.
Jadi antara lain misalkan kalau saya, bukan saya sebagai senang melakukan hal itu, enggak. Cuman memang karena rame kan sering itu terjadi. Contohnya tadi saya sebut pasal 285. Unsurnya adalah barang siapa dengan kekerasan. Apa itu kekerasan? Kekerasan ada benturan fisik, ada pendekatan fisik, apakah diikat, dipukul, ditendang, dan seterusnya. Apakah diracun, itu kekerasan. Melakukan persetubuhan. Apakah ini persetubuhan ini? Persetubuhan haruslah adanya penis laki-laki masuk ke dalam vagina, dilakukan berulang kali, buktikan. Kalau itu hanya satu kali Pak, belum nggak masuk, makanya harus ulit kalian sebagai penasihat hukum nanti. Pak, siapa yang bisa memonitor bahwa itu sudah 2-3 kali masuk ke dalam vagina seseorang? Maka di dalam nanti bukti forensiknya, visumnya itu harus ada nanti ada luka di daerah, maaf ini ya, kan kalian sudah semua dewasa ini. Di dalam kelamin perempuan itu misalkan apakah ada luka, gesekan, lembam, atau ada enggak sperma yang di sekitar tempat dia melakukan persetubuhan itu. Nah, dianggap kalau sudah keluar sperma, sudah ada sperma, ini dianggap. Ada dulu kemarin itu peneliti dokter forensik ahli, jago beliau ini dari UI, tapi sudah almarhum beliau, belum selesai, dokter forensik Pak Munir apa nama beliau itu? Munir Idris. Beliau ini ada di, nah mereka mengatakan bahwa memang kalau persetubuhan itu yang disebut dengan pemerkosaan itu tidak harus ada lembah memar di liang vagina perempuan. Hanya dengan melihat rongganya itu saja berbentuk question mark atau apalah tanda-tandanya disebutkan di situ, maka yang masuk ke dalam vaginanya itu tidak sesuatu yang disukai. Misalkan benda tumpul atau kelaminnya si laki-laki tidak disukai. Tapi kalau itu adalah kelaminnya si laki-laki atau penis laki-laki, tetapi dia menyukainya, itu lempang, jadi tidak ada masalah katanya begitu ini. Tapi saya belum bisa juga melihat hasilnya yang sudah di YouTube, Pak. Jadi untuk membedakan, jangan-jangan ini sama suka ataukah hasil pemerkosaan, kan itu beda. Jadi kali ini itulah jelimetnya enaknya kalau ilmu hukum pidana ini. Jadi kalau kalian saya sarankan masuk kalian jurusan hukum pidana. Kalau kalian sudah bisa hukum pidana, otomatis perdata itu semua bisa. Karena tidak ada di sana sesuatu yang rasionalitas, yang filosofisnya yang kuat, tidak perlu seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi lah. Ini sama-sama masuk ini satu benda ke dalam vagina si perempuan. Bagaimana bisa membedakan ini? Ini apakah penis dilakukan dengan cara diperkosa? Atau selain tadi dengan tanda-tanda fisik, jadi tanda-tanda fisik misalkan ada bekas pegangan tangan atau lilitan tali, ini enggak ada semua. Nah, tapi apakah itu bisa masuk enggak itu sebagai sesuatu perkosaan? Jawabannya Pak Munir ini tadi, kalau itu adalah sesuatu yang tidak disukai masuknya benda itu oleh si perempuannya, maka itu masuk sebagai paksaan, termasuk kualifikasi dipaksa. Nah, itu masuk pemerkosaan. Nah, kemudian unsur berikutnya adalah tadi barang siapa dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap wanita. Buktikan bahwa yang diperkosa itu, yang disetubuhi itu adalah wanita. Pak, kalau dia bukan wanita tapi bencong, nggak masuk. Nah, rubah dulu pasal 285. Orang pasal 28 mengatakan terhadap wanita, kan jelas itu. Oh, itu sama itu dengan bencong, nggak bisa masuk. Pak, bagaimana maaf sekali lagi maaf. Bagaimana kalau bagian lubang belakang atau dubur misalkan, nggak masuk, harus kelamin perempuan. Jadi kemana Pak itu nanti ada pasal tersendiri. Jadi makanya hukumlah orang berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Kalau itu tadi terhadap yang bukan vagina perempuan, itu bisa masuk di 289 percabulan, masuk itu. Nah, karena makanya itu rentangan ancaman pidananya pun banyak, luas, sampai dengan di 15 tahun. Tapi bisa 12 tahun, bisa 10, bisa 5 tahun. Kalau misalkan hanya megang-megang, misalkan mungkin hanya 2 tahun, bisa itu. Jadi diberikan tidak ada batas minimum. Jadi apa kebaikan dan kelemahan suatu undang-undang yang memuat batas minimum suatu sanksi pidana dengan minimumnya? Kalau maksimum kan sudah pasti ada. Nah, KUHP kita itu tidak menganut adanya sistem hukum minimum.
Misalkan kalau narkotika, korupsi, pasal 2, pasal 3 yang selalu dipersoalkan, itu menganut sistem minimum. Pasal 2 itu minimum 4 tahun. Kalau pasal 3 minimum 1 tahun. Nah, jadi 4 tahun sampai dengan kalau pasal 2 itu sampai dengan 20 tahun. Nah, jadi luas rentangannya. Jadi bisa di angka 10. Jadi hakimlah kebebasan hakimlah ini untuk menilai berapa yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Nah, karena tidak percaya bukan tidak percaya ya, untuk mengurangi kebebasan hakim itu sehingga dibuatkanlah adanya batas minimum tadi, termasuk undang-undang narkotika. Undang-undang narkotika tahun nomor 35 itu ya. Tahun 35 itu, nomor 35 itu dalam pasal 102, barang siapa memiliki, menguasai, membawa narkotika diancam dengan pidana minimum 4 tahun. Maksimumnya kalau nggak salah 15 tahun itu. Ya, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jadi kebebasan hakim dipaksa tidak boleh menjatuhkan hukuman di bawah 4 tahun. Padahal hakim yakin bahwa memang dia membawa narkotika apa ini, tetapi karena adanya di sana itu kesembronoan tadi, kurang berhati-hati. Dia masuk ke dalam kafe, di dalam kafe dia misalkan disuguhi rokok dan rokok ini itu dikasih ke dia, dibawa pulang misalkan, selesai. Nah, tidak perlu di situ harus dibuktikan. Nah, makanya nanti kita akan masuk. Apakah di sini harus ada mens rea? Kan itu pertanyaannya. Nanti akan kita bahas hal itu. Tapi dalam posisi dari 102 itu tidak diperlukan adanya mens rea. Hanya perbuatannya yang dilarang sudah dilakukan, sudah terpenuhi, maka itu sudah menjadi suatu tindak pidana. Sudah terpenuhi unsurnya. Nah, sehingga nanti kita bandingkan nanti dengan korupsi tadi yang pasal 2 itu apakah memang mens rea di sana diperlukan dan seterusnya. Baru itulah paham monoisme tadi. Satu kesatuan. Dari 5 unsur tindak pidana ini, 1 unsur tidak terpenuhi, maka dikatakan putusan harus putusan free spraak, bebas murni, ya, tidak terbukti sama sekali melakukan perbuatan yang didakwakan, itu free spraak. Kalau putusan onslah, bebas tidak murni, artinya tidak terbukti dia pasal 2 misalkan, tetapi terbukti pasal 3. Ini karena adanya dakwaan yang alternatif tadi atau subsidiar. Tapi kalau misalkan dia hanya misalkan didakwakan misalkan dengan pasal 2 tapi tidak terbukti, maka perbuatan adalah terbukti, maka jawabannya bisa menjadi putusan onslah. Artinya tidak terbukti pasal 2, kebetulan tidak subsidiar ditaruhnya, hanya 1 pasal. Nah, tapi pertimbangan hakim bahwa perbuatan yang bersangkutan bukanlah perbuatan pidana, tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 kata pertimbangan hukum majelis hakim, tetapi perbuatan itu terbukti, hanya saja perbuatan itu adalah merupakan suatu pelanggaran hukum administrasi dan hukum perdata misalkan. Maka putusan hakim di situ adalah putusan onslah. Bukan bebas murni. Kalau bebas murni kan tidak boleh banding, karena itu sudah murni. Jadi apa yang bisa dilakukan? Langsung kasasi. Nah, kalau putusan first take tadi, kok first take lari lagi first take, onslah itu menjadi bebas tidak murni, dia bisa mengajukan banding. Tidak terbukti tindak pidana, tapi terbukti menjadi perbuatan perdata. Nah, itu ramainya di sana. Jadi ini menurut paham Simon dan Pompi tadi monoisme. Tetapi kalau menurut Mulyatno ya dan Ruslan Saleh dibedakanlah yang 5 unsur tadi. Ada dalam sikap lahiriah ya, perbuatan yang disebut actus rea adalah perbuatan, yang kedua perbuatan melanggar peraturan undang-undang, yang ketiga bersifat melawan hukum. Inilah perbuatan. Maka yang harus dipertanyakan, yang manakah yang disebut tindak pidana? Apakah perbuatannya atau juga sikap batinnya? Nah, menurut Mulyatno sama Ruslan Saleh tadi menyatakan
bahwa perbuatan hanyalah 3 ini. Kalau sudah ada 3 ini, yaitu perbuatan dan perbuatan melanggar undang-undang dan bersifat melawan hukum, sudah boleh dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Habis sidik, baru limpahkan ke kejaksaan, kejaksaan limpahkan ke pengadilan, baru adalah persidangan. Jika ternyata nanti di sana bahwa perbuatan itu tidak adalah terbukti perbuatan dilakukan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka putusan nanti adalah putusan yang disebut dengan putusan onslah tadi, bukan bebas murni. Dia dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi proses penyelidikan dan sidik adalah sah karena sudah sesuai dengan perbuatan yang dipersangkakan karena terbukti perbuatan. Tapi kalau tidak terbukti perbuatan, aktus reanya tidak ada, maka tidak ada hukum. Maka karena itu putusannya adalah putusan bebas murni begitu. Nah, oleh tadi melihat Nur sama Rusun Saleh ini dibedakanlah tadi unsur itu menjadi unsur perbuatan atau unsur objektif yang disebut aktus rea, terdiri dari 3 hal tadi. Perbuatan melanggar undang-undang bersifat melawan hukum. Baru kemudian unsur mens rea. Itulah yang disebut tadi sikap batin seseorang. Apa ini mens rea ini? Itulah ada kesalahan, unsur keempat tadi dalam 5 unsur tadi, dan ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi dalam hal ini kita kembali misalkan untuk melihat adanya mens rea itu, maka umumnya memang dilakukan adalah kepada tindak pidana delik material. Ada perbuatan dan ada akibat. Namun demikian terhadap delik-delik formil termasuk tindak pidana narkotika tadi yang saya katakan tadi 35 tahun 2009 tentang pasal 102 barang siapa memiliki, menguasai, membawa narkotika dan seterusnya, itu harus ada niatnya di sana, niat mens reanya, ya. Jadi kalau tidak ada niat mens rea berarti memang adalah nanti ujung-ujungnya dia karena tidak mengetahui tidak bersalah. Karena unsur dari kesalahan itu adalah niat jahatnya. Nah, kecuali kalau perbuatan itu dilakukan dengan kelalaian, masuk menjadi kelalaian, maka kelalaian ini walaupun dia tidak punya mens rea, tidak berniat tadi dokter, tidak berniat tadi orang yang nabrak, tapi namanya bukan dia tetap melakukan kejahatan tetapi pelanggaran itu tindak pidana yang lebih ringan, yaitu tadi diancam dengan paling maksimal 1 tahun. Itulah kelalaian dan harus diganti dengan pidana percobaan. Itu yang disebut dengan tindak pidana kelalaian. Itu adalah karena kemarin itu saya lihat ada beberapa tokoh di TV One di beberapa tempat itu mereka masih mencari-cari ini formulasinya. Loh, kenapa kalau orang yang mencari mereka yang kecelakaan lalu lintas itu walaupun tidak mens rea bisa dihukum kok, katanya begitu. Maka jawabannya tadi itu adalah memang mens rea walaupun tidak ada, asalkan dalam lapangan tindak pidana ringan atau kelalaian itu, maka itu tidak perlu dibuktikan, tetap dapat dipidana. Tapi kalau di dalam, Pak, boleh nanya nggak? Oke, silakan. Ya, silakan. Kita ini karena semangatnya saya ini. Silakan. Ya, Andi, Pak, mau Ya, nanya. Pak. ya, Andi, silakan Andi. Pembuktian mens rea dari teori sama praktek itu pendekatannya dapat digunakan sama jaksa penuntut umum untuk membuktikan mens area dalam delik formil dan material itu kayak gimana, Pak? Iya. Sama bagaimana pembuktian motif, profil pelaku atau akibat yang dapat membentuk konstruksi hukum yang kuat dalam proses pidana, Pak. Iya. Kan kalau mens reanya dia nggak ada, berarti kan harusnya nggak bersalah ya, Pak. Iya. Nah, ini cara ngebuktiin dia ada tuh gimana, Pak? Iya. Mungkin, Pak, mau arahan. Ya, jadi memang kalau di dalam delik formil seperti yang utamanya tadi di dalam delik material. Delik material ada perbuatan yang dilarang dan ada akibat yang dilarang. Dua-duanya ini harus dibuktikan, harus ada. Maka untuk adanya dua-dua ini apakah disertai melalui atau didorong oleh mens rea,
Maka itu masih sepakat semua ini para ahli hukum yang mengatakan harus ada mens rea. Tetapi di dalam delik formil ada yang berpendapat tadi seolah-olah tidak perlu dibuktikan kalau itu dalam delik formil. Karena yang dilarang di sana adalah perbuatan, tidak meliputi akibat. Tetapi saya mengatakan karena ini adalah tindak pidana secara keseluruhan, jadi yang tidak dipecah, maka otomatis ujungnya adalah nanti bersalah apa tidak yang bersangkutan. Kalau sudah sampai pada posisi bersalah atau tidak, maka harus ada mens reanya. Sehingga dalam delik formil pun harus ada mens rea itu. Nah, cuman sekarang bagaimana membuktikannya, Pak? Kalau dengan delik material karena ada akibat, timbul akibat itu sudah ada mens rea. Nah, dalam hal ini karena ini delik formil hanya perbuatan, maka mens reanya di mana? Disinilah yang diungkap melalui tadi adanya pendekatan perilaku, kebiasaan, kemudian hubungan internal atau profil dari si pelaku ini. Baru nanti dikaitkan dengan motif apa sebenarnya yang menjadi penyebab dia berniat. Jadi ada motif dulu. Motif ini mendorong dia ingin melakukan sesuatu. Nah, baru kemudian ingin sesuatu ini diwujudkan dengan suatu perbuatan. Kalau itu hanya suatu perbuatan, ini pun nanti akan pecah lagi nih. Tetapi tidak selesai perbuatan itu masuk pogging. Poggingnya itu apa? Percobaan, pasal 53. Ada niat, ada permulaan pelaksanaan. Tetapi tidak selesai pelaksanaannya, perbuatan itu. Namanya tidak sempurna. Jadi tetap itu tindak pidana. Nah, tinggal sekarang apakah tidak selesainya perbuatan karena kehendaknya sendiri atau karena keburu ditangkap. Kalau keburu ditangkap, namanya bukan percobaan, tindak pidananya sudah penuh. Contoh, si A datang ke kampus kimia UBK mencuri sepeda motor. Tindakan pertama, si A ini mendekati sepeda motor yang dituju. Tindakan kedua, si A ini memegang-megang duduk di atas sepeda motor yang dituju. Tindakan ketiga, si A ini ketika rekonstruksi di TKP. Tindakan ketiga, si A ini memegang motor. Akhirnya reserse yang membuntutinya langsung tangkap. Oh, ini sudah memenuhi unsur ini, kita tangkap, dia ditangkap. Akhirnya diproses, dia melakukan percobaan pencurian. Jadi pasal 53 junto pasal 363 karena motor kan pencurian berat, ya. Jadi 363 itu pencurian berat, 362 pencurian biasa. Jadi pasal 53 junto 363. Maka akan ditanya oleh si pelaku ini, Pak, Bapak dari mana meramalkan saya, Pak polisi, dari mana meramalkan saya melakukan mau mencuri. Nah, kamu kan sudah duduki motor ini bukan tempat dudukmu, kamu sudah pegang-pegang motor ini sudah bukan motormu. Maka dia akan jawab, apakah ada hukumnya, Pak? Kalau saya megang-megang motor ini itu masuk percobaan pencurian. Nah, jawabnya polisi bagaimana? Nah, tinggal sekarang polisi harus sabar nunggu. Cuman di antara tim ini mungkin 2-3 orang, karena ini sudah target, walaupun kurang unsurnya kita tangkap saja daripada dia sempat lari kan itu ini. Jadi walaupun belum sampai ke sana perbuatan itu, harusnya dia tunggu. Misalnya apa? Yang tindakan berikutnya. Tindakan keempat, si A ini mengeluarkan kunci letter T. Nah, udah ada kunci letter T, sudah dipegangnya, udah mau membongkar itu kunci motor, tangkap. Belum masuk. Ini yang ideal ya, kita yang bicara ini adalah yang ideal. Terus bagaimana, Pak? Dia kan nanti nanya ini, si A ini, Pak, kunci letter T ini kan mau saya gunakan menggaruk-garuk kepala saya bersama pundak saya di belakang. Kok Bapak langsung main tangkap saya mau mencuri motor? Ada nggak yang melarang saya untuk menggaruk dengan kunci letter T? Selesai lagi. Jadi harus bagaimana? Harus dimasukkan kunci motor itu ke dalam stop kontak tadi itu. Nah, itu tinggal selangkah. Itulah yang disebut ada niat, ada unsur kedua permulaan pelaksanaan. Sudah dilaksanakan itu. Jadi kalau permulaan pelaksanaan itu belum penuh, maka itu belum tindak pidana. Terus yang ketiga, ada lagi unsur ketiga ini dari pasal 53 percobaan tadi. Ketika sudah dibawa motor itu, kemudian dia menyesal si A ini. Kasihan nanti karena dia tahu bahwa yang punya motor ini seorang wanita, kasihan dia nangis-nangis, dia kembalikan lagi motor itu
ke tempat parkir semula. Distandarkan, berdiri dia, langsung ditangkap. Kamu mencuri motor, mana yang saya curi? Ya ini, kamu karena sudah kamu kembalikan. Pengembalian motor tidak menghilangkan unsur tindak pidana pencurian, kan begitu. Itu betul. Tapi kalau ini adalah permulaan pelaksanaan itu tidak selesai, adalah karena kehendaknya, karena kemauannya, distandarkan kembali ke tempat semula sepeda motor itu. Persoalannya adalah ketika dia balik lagi ke tempat parkir setelah dari Megaria, dia balik lagi ke kampus kimia, sampai dia di lapangan parkir masih di atas motor, ditangkap polisi dia nggak bisa lagi berkutik dengan menyatakan, Pak, saya mau mengembalikan motor, nggak bisa. Itu yang dikatakan tidak selesainya perbuatan bukanlah karena kehendaknya, tetapi karena keburu ditangkap. Tapi kalau itu karena kehendaknya, maka itu bukan tindak pidana dan bukan tindak pidana pencurian. Kenapa demikian, Pak? Karena unsur terakhir dari unsur 362 atau 363 itu dengan maksud memiliki. Dia tidak ada maksud memiliki sehingga dikembalikannya. Gitu loh ya. Nah, jadi artinya dalam hal ini tadi kembali lagi ke persoalan tadi delik formil tadi, maka itu pun untuk melihat kesalahan harus sudah dibuktikan melalui tadi profilnya, perilaku selama ini, hubungan relasinya, dan seterusnya. Nah, walaupun ini masih kalau pihak kejaksaan tetap tidak, harusnya memang saya belum periksa ini di dalam KUHP yang baru nanti, termasuk dalam KUHP yang berlakunya nanti 2026 kalau nggak salah ini tahun depan yang terbaru ini ya, harus Allah disebutkan di sana itu harus tegas. Apakah unsur delik formil membutuhkan mensrea? Nah, jadi kalau unsur delik material udah pasti membutuhkan mensrea, ya, kecuali untuk tindak pidana kelalaian tidak diperlukan mensrea. Jadi akibat, kan tindak pidana material adalah yang menimbulkan akibat. Tadi guru dia hanya menghukum tapi punya penyakit ini sana ini, tidak bisa dihukum dia karena perbuatannya tadi, karena nggak ada niatnya untuk menyakiti tapi untuk mendidik. Dokter niatnya mengobati tetapi menimbulkan ini, atas tidak ada niatnya tidak berarti dia lepas karena perbuatan sudah mengakibatkan rugi. Nanti itu akan menimbulkan, bisa menjadi gugatan ganti rugi ya. Kalau tidak, makanya kan ini pilihan hukum. Apakah dia mau menempuh kalau tadi sengketa medis tadi yang dokter tadi itu, apakah dia melalui gugatan ganti rugi atau melalui tindak pidana malpraktek tadi itu. Nah, jadi harus dipelajari dari motif menimbulkan perbuatan, niat mensrea, layak enggak motifnya hanya perselisihan yang kecil, salah paham saja. Harus itu menjadi motif untuk membunuh. Sama seperti si Sambo misalkan yang lalu itu. Apa sebenarnya mensreanya dari si Joshua? Itu harus dibuktikan. Ya, yang lalu ini walaupun sudah terungkap enggak seperti itu. Tetapi yang di situ saya lihat tidak pernah disinggung soal motif. Nah, motifnya apa ini? Motif itu ini karena sudah terbuka, motif itu adalah karena dianggap si Joshua ini berselingkuh atau menyelingkuhi dari istri si Sambo. Kan begitu ya? Itu motifnya. Akhirnya pertanyaan, apakah wajar motif ini mendorong seseorang untuk membunuh? Sangat wajar. Jadi ini tentang kepantasan dan kepatutan. Motif tadi itu. Tapi kalau ini adalah perselisihan hanya uang receh, misalkan uang parkir 10.000, 100.000, 200.000 menjadi motif membunuh, ini nggak wajar. Maka nanti akan dikoreksi nanti. Jangan-jangan ada nanti kepribadian ganda bagi si pelaku dan seterusnya. Jadi kita bicara dengan yang normal. Nah, dalam hal ini berarti motifnya tadi haruslah layak untuk menimbulkan niat jahat itu. Apalagi kalau sampai akibat yang lebih berat. Haruslah dengan kualifikasi niat motif itu yang sangat jahat. Sama dengan Jessica. Jessica kalian masih ingat nggak Jessica kasusnya? Halo? Halo? Ya, ini untung ada si Aryani ini. Kalau nggak ada Kak Aryani udah langsung lemas saya. Karena dua orang kan. Jadi kan saya semangat ini menerangkan kan. Jadi paling tidak ada yang mendengarkan lah. Nah, kasus Jessica itu adalah tidak langsung melihat, walaupun sekarang sudah selesai putusannya, bahkan sudah selesai menjalani pidananya, tidak melihat motif yang sesungguhnya apa.
apa motifnya si Jessica ini sehingga dia harus meracuni si Mirna. Apakah ini masalah percintaan, apakah ada pihak tiga cinta atau apalah begitu, apakah masalah harta kekayaan, itu belum motif itu. Sehingga dengan adanya motif yang kuat itu tadi, ada yang hendak diambil, ada hendak yang dipertahankan, ada kehormatan yang harus dijaga, maka dia harus melakukan perbuatan niat jahatnya untuk membunuh. Itu disebandingkan. Kalau sebanding wajar. Nah, jadi sebenarnya motif itu adalah memperkuat bahwa dia betul-betul untuk telah memiliki mens rea, begitu. Nah, sehingga dalam hal ini diwujudkanlah mens rea itu dalam perbuatan. Nah, bahkan seperti tadi saya katakan, perbuatan itu harus sempurna, harus selesai. Jangan belum apa-apa sudah dia langsung dikatakan kamu kan nanti mau melakukan ini. Nah, kebanyakan karena untuk mengatasi jangan sampai dia melarikan diri, jangan dia sampai menghilang, jangan sampai merusak alat bukti, selesaikan dulu dia, proses dulu, tangkap dulu. Nah, makanya nanti pra-peradilan nanti akan menjadi ramai kalau di dalam KUHP sudah diatur dengan tegas, KUHP yang baru ini, bahwa setiap alat bukti yang diperoleh secara tidak sempurna, maka tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti. Kalau itu dipakai, bahaya. Memang resikonya adalah memperlambat tim penyidik untuk memperoleh hasil. Tapi hasilnya memang pasti lebih berkeadilan. Jadi orientasinya adalah kepada keadilan atau kepada percepatan hasil kan begitu nih. Nah, hal-hal itulah yang terungkap nanti di lapangan. Itu kemudian kaitannya nanti dengan kasusnya si Tom dan si Hasto tadi. Kalau si Tom itu kan mereka kan dulu, kalau si Tom kan kalau nggak salah si Hasto ya perintangan. Nah, itu sudah tidak terbukti, masuklah dengan dakwaan yang subsidiar. Nah, dakwaan subsidiar ini pun sebenarnya masuk dalam berupa suap. Nah, di sini mens rea itu harus ada. Nah, apakah ini tindak pidana korupsi ini Pak masuk tindak pidana formil, delik formil apa delik material? Putusan MK dia masuk delik formil material. Jadi tidak murni dia hanya delik formil saja. Juga ada materialnya yaitu akibat. Akibatnya apa? Adanya kerugian keuangan negara. Jadi setiap yang disebut dengan delik material ada larangan tentang timbulnya akibat yang dituju dalam hal korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Itu yang timbul dari pasal 2 dan pasal 3 tadi. Nah, begitu juga dengan si Tom. Di si Tom juga di situ adalah import gula kalau nggak salah. Ya, nah ada sesuatu, nah memperkaya orang lain. Nah, motifnya dia untuk memperkaya itu apa? Baru kemudian apakah mens rea-nya juga sudah ada. Nah, antara lain diukur dari mana itu? Ya katakanlah bahwa memang yang orang lain ini ada hubungan relasi. Kemudian yang kedua bahwa memang apalagi ada janji-janji ya, walaupun belum dibayarkan. Jadi ada sesuatu yang membuatkan dia memperkaya orang lain. Itu baru dia ada mens rea. Tapi kalau sama sekali, ya kalau saya misalkan mengimpor orang lain, melaksanakan impor itu dan atas kegiatannya impor itu dia dapat keuntungan, itu kan sebagai bahagian usaha dari perdagangan. Dilarang nggak untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan? Ya nggak dilarang. Yang dilarang itu adalah kalau prosesnya tidak benar. Nah, maka akan ditanya apakah prosesnya Tom itu sudah sesuai nggak dengan tupoksinya sebagai menteri misalkan pada saat itu. Nah, kalau sudah sesuai berarti mens rea tidak ada dan seterusnya. Nah, akhirnya karena memang ini banyak juga ini pendapat dari para ahli dari UI ya apa namanya istilahnya itu saya agak lupa yang disebutkan itu teman pengadilan ya yang memberikan pendapat hukum. Nah, semua menyatakan tidak layak untuk dijatuhkan pidana kepada si Tom tadi itu. Akhirnya kemungkinannya juga mungkin atas inisiatif sendiri atau bagaimana pemerintah melalui Presiden Prabowo menimbulkan SK ya bukan SK Kepres ya keputusan Presiden tentang pemberian abolisi. Nah, abolisi ini apa abolisi? Abolisi ini adalah penghentian memang suatu proses perkara pidana sebelum ada putusan. Ya, maksudnya putusan ini harus putusan yang inkrah. Kalau si Tom kan belum inkrah. Jadi dia belum bisa dinyatakan sebagai orang yang bersalah.
karena belum inkrah. Nah, kalau dia banding, nah kemudian putus, belum selesai, belum inkrah, sampai nanti putusan berkekuatan hukum dan tetap. Nah, itu tidak lagi abolisi namanya. Bisa nanti namanya itu gerasi atau amnesti. Nah, bedanya adalah kalau gerasi itu harus ada pernyataan, permohonan, dan mengakui dirinya sebagai orang yang bersalah. Itu gerasi, syarat gerasi. Mengajukan permohonan kepada presiden dan menyatakan berjanji tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan itu. Jadi ada pengakuan. Nah, kalau di dalam dua kasus ini kan tidak ada itu. Mereka tidak mengakui bahwa mereka itu sebagai bersalah. Karena itu kepada si Tom sudah pas itu masuk abolisi. Gitu. Jadi penghentian penuntut. Kalau ini di dalam kepolisian namanya ini adalah mendeponir, dideponir. Dan kejaksaan juga berwenang mendeponir dengan alasan bersandarkan hukum yang hidup, ya, misalkan karena sudah sakit tua dan tidak bisa lagi berbicara dan seterusnya misalkan. Gitu. Baru kemudian kalau misalkan ke si Hasto juga sudah diputus, ya, tetapi belum inkrah. Nah, bedanya adalah kalau si Hasto ini karena disebut amnesti ini biasanya kan perorangan dan kelompok dalam kegiatan politik yang terkait kenegaraan. Bisa juga ini seperti gerakan Papua Merdeka GPM atau Aceh. Nah, mereka diminta melepaskan, turun dari gunung, tinggalkan senjata, menyerah, kasih amnesti. Nah, jadi bisa sebelum diproses pidana maupun sesudah diproses pidana. Nah, kalau gerasi tadi adalah mereka bisa dilepaskan atau dikurangi hukumannya. Itu kalau gerasi. Jadi ada perbedaan antara abolisi, amnesti, gerasi, dan rehabilitasi. Kalau rehabilitasi mengembalikan haknya seperti semula, dikembalikan. Nah, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan walaupun kalian hanya berdua orang, ada manfaatnya lah, ya, untuk kalian. Baik, baik. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja. Selamat malam, sampai nanti kisi-kisi soal nanti secara nanti saya kirim di WA garis-garis besarnya, ya. Baik, kita akhiri saja. Selamat malam, sampai ketemu di waktu yang akan datang. Siap, terima kasih Pak. Ya, makasih. Malam. Terima kasih Pak. Makasih.